Kadang kita diajarkan sejak kecil, selalu berpikir positif ya, jangan pernah mikir yang jelek-jelek. Kalimat itu kedengarannya manis, seperti gula yang ditaburkan di atas luka. Menenangkan, menenangkan, tapi seringkali justru menipu. Karena kenyataannya hidup ini tidak selalu positif. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan senyuman palsu atau dengan ucapan, "Sudahlah, nanti juga baik-baik saja." Justru terlalu memaksakan diri untuk selalu positif adalah jalan tercepat menuju kehancuran batin yang perlahan, yang tidak terlihat dari luar, tapi menggerogoti dari dalam. Pernahkah kamu merasa lelah ketika semua orang menyuruhmu tetap semangat, padahal hatimu sendiri sudah hancur berkeping-keping? Pernahkah kamu berpura-pura kuat, padahal sebenarnya kamu ingin menangis sejadi-jadinya? Pernahkah kamu memaksakan senyum, padahal hatimu berteriak minta pertolongan? Itulah bahaya dari berpikir positif yang berlebihan. Bukan karena positif itu buruk, tapi karena kita menggunakannya seperti tameng untuk menutupi luka yang seharusnya kita rawat. Mari aku ceritakan satu kisah sederhana. Ada seorang teman, sebut saja namanya Raka. Dia orang yang ceria, selalu bilang, "Santai aja, nanti semua juga selesai." Dia jadi tempat orang lain bersandar. Tapi diam-diam, dia sendiri sedang rapuh. Suatu hari, masalah menumpuk, pekerjaan, keluarga, tekanan hidup. Raka tetap bilang ke dirinya, "Aku harus positif. Aku nggak boleh kelihatan lemah." Dia tertawa di depan semua orang, tapi pulang ke rumah, dia merasa hampa. Lalu perlahan, kelelahan itu berubah jadi depresi, tapi tetap ditutupinya dengan senyum. Sampai akhirnya, dia benar-benar jatuh dan orang-orang terkejut karena selama ini mereka pikir dia baik-baik saja. Kamu tahu apa yang menghancurkan Raka? Bukan hanya masalah hidupnya, tapi keyakinan yang salah bahwa dia harus selalu positif, harus selalu terlihat kuat, dan tidak boleh mengakui kelemahan. Inilah racun yang jarang kita sadari. Toxic positivity. Sebuah kebiasaan untuk selalu berpikir positif, tanpa memberi ruang pada emosi yang sebenarnya. Kita menolak rasa sedih, kita menolak rasa marah, kita menolak rasa kecewa, padahal semua perasaan itu manusiawi. Sedih itu perlu, marah itu sehat, kecewa itu wajar. Bayangkan tubuhmu, kalau kamu sakit lalu memaksa bilang, "Aku sehat, aku sehat, aku sehat." Apakah penyakitnya akan hilang? Tidak, justru semakin parah. Begitu juga dengan hati. Kalau kamu patah tapi pura-pura bilang, "Aku bahagia, aku kuat, aku baik-baik saja." Kamu hanya menunda kehancuran yang lebih besar. Mari kita refleksikan bersama. Mengapa kita begitu takut terlihat lemah? Mengapa kita merasa harus selalu tersenyum? Apakah karena dunia tidak memberi ruang untuk air mata kita? Di media sosial kita lihat orang lain pamer kebahagiaan, foto liburan, pencapaian, senyum tanpa celah. Lalu kita berpikir, "Aku juga harus terlihat bahagia, jangan sampai kalah." Kita lupa, hidup bukan lomba kebahagiaan. Hidup adalah perjalanan, dan dalam perjalanan itu, wajar jika kita terluka. Wajar jika kita jatuh. Wajar jika kita sesekali tidak baik-baik saja. Terlalu positif justru berbahaya karena, pertama, kamu menyangkal kenyataan. Bukannya menghadapi masalah, kamu lari darinya. Kamu bilang, "Nggak apa-apa, nanti beres sendiri." Padahal masalah itu butuh solusi, bukan sekadar doa kosong. Kedua, kamu memendam emosi. Semua rasa sakit kamu telan sendiri. Sampai akhirnya kamu meledak di saat yang paling salah. Ketiga, kamu kehilangan kejujuran dengan diri sendiri. Kamu jadi asing dengan hatimu sendiri. Seolah-olah sedih itu dosa, padahal tidak. Sedih adalah tanda bahwa kamu manusia. Lalu apa yang lebih sehat? Bukan selalu berpikir positif, tapi berpikir realistis. Bedanya tipis, tapi besar pengaruhnya. Berpikir positif itu, "Aku pasti sukses, semua akan indah pada waktunya." Berpikir realistis itu, "Aku ingin sukses. Tapi untuk itu, aku harus berjuang, mungkin akan gagal, mungkin akan sakit. Dan itu tidak apa-apa."
Lihat bedanya, yang satu menutup mata dari luka, yang lain menerima luka sebagai bagian dari perjalanan. Kita perlu belajar sesuatu yang disebut emotional honesty, kejujuran emosional. Kalau kamu sedih, akui, aku sedang sedih. Kalau kamu marah, bilang, aku marah. Kalau kamu takut, terima, aku memang takut. Karena dengan mengakui, barulah kamu bisa menyembuhkan. Luka yang ditutup-tutupi hanya akan membusuk, tapi luka yang diakui bisa dirawat. Aku tahu, kadang kita merasa dunia tidak memberi ruang untuk rapuh. Kita harus terlihat kuat, harus terlihat bahagia. Tapi percayalah, rapuh itu bukan kelemahan. Rapuh adalah bukti bahwa kita manusia. Dan dari kerentanan itu, kita bisa tumbuh. Maka jangan lagi memaksa dirimu untuk selalu positif. Jangan lagi merasa bersalah kalau kamu sedih. Jangan lagi menutup mata dari luka. Belajarlah untuk menerima semua emosi, baik yang manis maupun yang pahit. Karena semua itu bagian dari hidupmu. Hidup bukan hanya tentang tawa, hidup juga tentang air mata. Dan keduanya sama berharganya. Mungkin malam ini kamu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kamu sudah lelah berpura-pura kuat. Kalau iya, aku ingin bilang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Tidak apa-apa untuk menangis. Tidak apa-apa untuk merasa hancur. Karena dari kehancuran itulah, nanti kamu akan menemukan dirimu lagi. Lebih jujur, lebih kuat, lebih manusiawi. Jadi mulai sekarang, jangan lagi terjebak dalam racun berpikir positif yang berlebihan. Belajarlah menerima. Belajarlah merasa. Belajarlah jujur dengan hatimu. Itulah cara agar kamu tidak hancur oleh kebahagiaan palsu yang kamu ciptakan sendiri. Dan seperti biasa, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Biar kita bisa terus berjalan bersama, berbagi cerita, renungan, dan pengingat kecil tentang hidup yang tidak sempurna, tapi tetap layak dijalani.